Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Film Aing. Kali ini kita kedatangan sebuah film yang membuat Johnny kalian bergetar. Film ini berjudul Redeeming Love 2022. Menceritakan seorang wanita cantik yang dijual dan dipaksa untuk dijadikan PSK. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke film. Berfokus kepada seorang wanita yang cantik dan montok, yaitu bernama Angel atau Sarah Stapleton. Ia adalah seorang gadis muda yang bekerja sebagai PSK di rumah bordil milik Duchess yang berada di kota Paradise, kotanya para penambang emas. Dia adalah primadona di tempat itu. Setiap hari, puluhan lelaki hidung belang harus antri dan membeli undiannya untuk bisa menikmati jasanya. Masa kecil Angel adalah seorang anak haram dari seorang bangsawan, yaitu Alex Stapleton. Ayahnya tidak mengakuinya dan akhirnya mengusir ibunya dari rumahnya. Ibunya terpaksa harus menjual dirinya untuk menyambung hidup, yang akhirnya meninggal dalam pelukannya saat dia masih kecil. Sejak saat itu, Angel tidak percaya lagi pada Tuhan dan membuang kalung salib peninggalan ibunya ke sungai. Singkat cerita, kita diperkenalkan dengan pria bernama Mikhail. Ia adalah seorang petani yang punya tanah luas warisan dari orang tuanya. Hari itu, dia berdoa di gereja untuk segera dipertemukan dengan jodohnya. Dia kemudian berangkat untuk menjual hasil taninya ke kota Paradise. Saat di sana, dia melihat Angel sedang berjalan-jalan dikawal oleh anak buah Duchess. Dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Rekan bisnisnya mengatakan dia harus antri kalau ingin bertemu dengannya. Dia pun tak percaya ketika diberitahu bahwa Angel adalah seorang PSK. Piraku nyawa satu brut kia jadi PSK. Singkat cerita, Mikhail pun berhasil menemui Angel. Pada pertemuan pertama itu, dia langsung mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Angel. Angel hanya tertawa mendengarnya karena dia sudah tidak percaya dengan laki-laki. Angel malah mengusirnya saat Mikhail mengajaknya pergi dengannya. Hari berikutnya, Mikhail menemuinya lagi. Angel mengira kalau dia menang undian lagi. Namun, sebenarnya dari kemarin dia membayar 2 kali lipat. Kali ini mereka mengobrol hingga waktunya habis. Di akhir obrolan, Mikhail kembali mengajak Angel untuk menikah dengannya. Hari ketiga, Mikhail datang lagi. Mereka sempat berdebat. Mikhail menganggap Angel sudah tidak bisa merasakan apa-apa dengan kecuekannya. Angel kemudian menghina Mikhail yang hanya seorang petani. Mikhail tersinggung dan meninggalkannya untuk kembali ke pertaniannya setelah 3 hari menginap di kota itu. You're a dirt farmer. Angel terlihat agak menyesal. Dia kemudian teringat masa kecilnya di Boston saat dijual ke seorang duke pedofil setelah ibunya meninggal. Orang yang menjualnya dihabisi oleh duke di depan matanya. Setelah orang itu dengan lancang meminum brandy tanpa izin, dia tinggal bersama duke tersebut hingga dewasa dan dijual pada para bangsawan. Hingga pada suatu hari, ayahnya yaitu Alex memakai jasanya. Alex menembak kepalanya sendiri setelah tahu bahwa dia telah berhubungan dengan anaknya sendiri. Dibantu oleh seorang pembantu duke, Angel kemudian melarikan diri. Tanpa bekal apa-apa, dia kemudian naik kapal ke California. Bersama 2 orang perempuan yang baru dikenalnya, dia menjual diri di atas kapal selama perjalanan.
Namun naas, saat mereka sudah sampai, kedua perempuan itu merampok uangnya dan meninggalkannya tak sadarkan diri di pinggir jalan. Dia kemudian ditolong oleh Duchess. Keesokan harinya, setelah kepulangan Mikhail, Angel bermaksud menagih uangnya pada Duchess. Di awal membuka rumah bordil tersebut, mereka sudah sepakat untuk membagi pendapatannya. Tapi Duchess menolak. Dia mengatakan justru Angel telah berhutang padanya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Angel pun marah dan membanting cangkir. You stuff yourself like a Tapi Duchess kemudian menyuruh anak buahnya yaitu Magowan untuk mengembalikan Angel ke kamar dan menghukumnya. Magowan hendak menghukumnya dengan memperkosanya. Namun Angel mengatakan bahwa Magowan tidak lebih dari dirinya. Dia hanyalah anjing Duchess yang menurut disuruh melakukan apa saja. Magowan pun marah dan menghajarnya. Sementara itu, Mikhail mendapat firasat di rumahnya dan segera ke kota. Dia menemui Angel yang kondisinya sudah babak belur. Dia kemudian mengatakan kepada Duchess untuk membawanya. Namun, Duchess berkata kalau ingin membawanya, dia harus membayar hutangnya. Mikhail pun memberikan semua uangnya pada Duchess. Dia kemudian berkata pada Angel, meski waktunya kurang tepat, dia ingin melamar Angel. Rekan seprofesi Angel mendengarnya dan segera memanggilkan pendeta. Mereka pun menikah saat itu juga. Lalu Mikhail membawa Angel pulang dan merawatnya. Dia memberikan pakaian bekas milik adiknya yang sudah meninggal. Saat sudah pulih kembali, Angel mencoba kabur karena dia mengira bahwa dia akan dijadikan budak oleh Mikhail. Namun Mikhail berhasil mengejarnya. Dia memberi pilihan padanya kalau mau ke kota, perjalanan masih jauh. Dia bahkan memberinya bekal air minum dan baju hangat, atau dia mau kembali ke rumah. Angel sempat ngeheleng dan saat malam, Angel pun akhirnya kembali ke rumah Mikhail. Mikhail langsung memberinya makan. Hari demi hari mereka lewati bersama, hingga akhirnya Mikhail berhasil meluluhkan hati Angel. Saat subuh, Mikhail mengajak Angel untuk melihat senja. Dan Angel pun heran dengan Mikhail. Dia menganggap istri, namun dia tidak mau bercocok tanam dengannya. Dan Mikhail pun berkata, pergerakan pun terjadi. Gas giliran Nokia beda dari beki. Keesokan harinya, Paul, mantan suami adik Mikhail, mengunjungi Mikhail setelah lama bekerja di tambang. Paul segera mengenali Angel, namun Angel tidak mengenalinya. Saat di kandang, Paul mencoba menasihati Mikhail soal Angel yang mantan PSK dan menganggapnya sampah. Namun Mikhail justru memukulnya dan mengatakan jika Paul sayang padanya, harusnya Paul juga menyayangi Angel sebagai adik iparnya. Mikhail tidak tega melihat Paul. Mikhail melihat kesedihan masih menaunginya sejak ditinggal adiknya. Dia membangkitkannya dan menyuruhnya pergi ke kota untuk membeli kuda dan persediaan. Mikhail kemudian berbincang dengan Angel membahas Paul. Angel berpikir mungkin Paul marah karena dia tidak mengingatnya. Mikhail menyuruh Angel melupakannya dan mulai membicarakan tentang masa depan keluarga mereka. Angel kemudian teringat kembali masa lalunya di rumah duke saat dokter menggugurkan kandungannya. Esok paginya, Paul hendak berangkat ke kota. Angel meninggalkan Mikhail yang masih tidur dan mengejar Paul dan memaksa untuk ikut. Dia masih terpengaruh tentang ingatannya saat menggugurkan bayi dan takut tidak bisa lagi punya anak. Di perjalanan, mereka beristirahat. Paul meminta bayaran pada Angel karena telah memberinya tumpangan dengan melayaninya. Selama di pertambangan, dia tidak pernah mendapat giliran antrian. Angel pun menuruti kemauan Paul dan mereka melanjutkan perjalanan.
Paul menurunkan Angel di pinggiran kota. Sebelum berpisah, Angel menyindir Paul. Dia sudah diberi uang, dipinjami kereta, diberi kuda oleh Mikhail, tapi dia masih tega mengambil istrinya. Masih juga berani menyebut dirinya sebagai saudara Mikhail. Paul pun hanya diam dan membisu. Saat di sana, Angel menemukan rumah Duchess sudah hancur terbakar. Rab, pemilik bar di kota itu, memberitahunya bahwa 5 minggu lalu Magowan telah membakar rumah itu yang menyebabkan korban 2 orang teman Angel. Magowan pun digantung dan Duchess saat ini sudah tidak punya apa-apa. Rab kemudian mengajak Angel kembali menekuni bisnis lamanya di tempat Rab dengan pembagian 50%. Angel pun menyetujuinya. Paul tiba kembali di rumah. Mikhail marah besar kepadanya dan menyuruhnya pergi sebelum dia menghabisinya. Dia langsung menyusul Angel ke kota itu. Dia menemui Angel saat akan melayani tamu dan mengajaknya pulang. Rab dan anak buahnya berusaha mencegahnya, tapi Mikhail berhasil melumpuhkan mereka semua. Sepanjang perjalanan pulang, Angel tidak mengerti dengan tindakan Mikhail yang tetap mau membawanya pulang. Meski Mikhail tahu bahwa dia juga melakukannya dengan Paul. Mikhail hanya menjawab bahwa semua itu karena dia mencintai Angel. Angel terdiam dan tidak mempercayainya. Malamnya, Angel memergoki Mikhail menangis sendirian di dalam kandang. Dia menjadi merasa sangat bersalah. Dia kemudian mandi di sungai dan menggosok tubuhnya dengan batu karena merasa dirinya kotor. Mikhail menghampirinya dan menyuruhnya berhenti. Mereka kemudian mengobrol. Mikhail menceritakan masa lalunya tentang ayahnya yang jahat. Mereka bersepakat untuk melupakan masa lalu dan memulai hidup yang baru. Singkat cerita, sebuah keluarga berhenti di jalan dekat pertanian mereka karena kereta kuda yang mereka tumpangi rodanya rusak, yaitu John Altman. Membawa istrinya yang akan melahirkan beserta kedua anaknya, Mikhail membantu mereka dan mengundang mereka ke rumahnya. Mikhail menawarkan mereka untuk tinggal dan membangun rumah di tanahnya. Mereka sangat berterima kasih. Angel berteman dengan Miriam, putri pertama John yang beranjak dewasa. Miriam kagum atas kebaikan dan keterbukaan Angel mengenai masa lalunya. Sementara itu, hati Angel mulai hancur lagi saat menyaksikan Mikhail sempat menimang bayi John yang baru lahir. Keesokan harinya, Angel mengajak Mikhail pergi ke bukit yang pertama kali ia menunjukkan sunrise dan Just want you to have a good night. dia akhirnya kembali meninggalkan Mikhail setelah sebelumnya meninggalkan cincin dan surat untuk Miriam agar dia menggantikan posisinya di sisi Mikhail. Angel pergi ke San Francisco dan mendapatkan pekerjaan sebagai juru masak di sebuah kafe. Setelah beberapa waktu, kafe itu terbakar. Saat sedang mengais barang-barang sisa kebakaran, Angel mendengar suara yang sangat dikenalnya. Hello, Angel. Duke menyapanya. Angel akhirnya terpaksa kembali kepada Duke karena Duke mengancam akan menyakiti pemilik kafe. Angel dibawa ke rumah Duke yang sekaligus dijadikan tempat hiburan untuk orang-orang kaya. Duke yang pedofil mengurung 2 anak perempuan di sana. Angel yang mengetahuinya begitu marah. Dia kemudian memutuskan berdoa hal yang selama ini tidak dipercayainya. Dia teringat pada mendiang ibunya mendapat bisikan agar dia mengatakan yang sebenarnya. Angel naik ke atas panggung untuk menghibur para tamu. Bukannya menyanyi, Angel malah menceritakan tentang latar belakangnya dan Duke yang pedofil. Abuses us until we do anything to survive. Dia bahkan mengungkapkan bahwa saat ini Duke mengurung 2 gadis kecil di kamar atas. Duke segera menghentikan Angel dan membawanya ke kamar untuk menghukumnya. Namun, ada seorang pengunjung yang menyelamatkannya. Angel segera kabur dari tempat itu sambil membawa 2 gadis kecil tersebut. Para pengunjung lain yang melihat Angel bersama 2 orang anak akhirnya menyadari bahwa yang telah dikatakan Angel adalah benar. Mereka beramai-ramai memburu Duke
dan menggantungnya. 3 tahun kemudian, Paul sengaja datang ke San Francisco untuk mencari Angel. Dia menemukannya bekerja di sebuah tempat yang membantu dan mendidik anak-anak yang membutuhkan bantuan. Paul masih mengira bahwa Angel meninggalkan Mikhail untuk kembali ke dunianya. Namun, dia menangis setelah mengetahui bahwa Angel menginginkan Mikhail menikah dengan Miriam agar bisa mempunyai keturunan, hal yang tidak bisa dia berikan. Sedangkan Miriam saat ini telah memilih menikah dengannya. Paul mengajak Angel pulang dan mengatakan bahwa Mikhail menderita setelah dia tinggalkan. Dia memberitahu bahwa keretanya akan kembali sore itu. Angel pun bimbang, namun dia mengatakan pada Paul bahwa dia dibutuhkan di tempat itu. Sorenya, Paul pulang setelah menunggu Angel yang tidak datang. Singkat cerita, Mikhail yang sedang bekerja di ladangnya sendiri seperti biasa, di kejauhan, dia melihat Angel yang sedang berdiri menatapnya. Angel berjalan mendekatinya, mengungkapkan nama aslinya adalah Sarah, hal yang selama ini dia sembunyikan, karena hanya itulah satu-satunya yang tersisa yang dia miliki. My real name is Sarah. Dia kemudian meminta maaf kepada Mikhail atas penderitaan yang Mikhail alami karena kepergiannya. Mikhail kemudian memberikan cincin dan meminta Sarah untuk tidak melepaskannya lagi. Sarah pun berjanji akan mempertahankannya selama ia hidup. Beberapa tahun kemudian, Mikhail dan Sarah yang sedang mengandung anak kedua terlihat sedang memancing bersama anak pertama mereka. Dan tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, sahanutu bagi kasih Angel. Semua orang layak dicintai, apapun masa lalunya. Angel adalah PSK, tapi bukan berarti dia gak pantas dicintai. Film ini ngajarin kita buat gak ngerendahin orang dari masa lalunya. Anjas.